Halo teman-teman, kali ini saya akan meramal lagi tentang judul subtema mengenai tentang seberapa kuat, seberapa besar kata intuisi hati jiwa kamu ya. Di sini kita akan melihat seberapa besar apa yang akan kamu dapatkan, apa yang akan kamu terima berdasarkan keinginan dan harapan hati jiwa kamu yang diberikan kepada kamu sehingga kamu mendengarkannya ataupun mengabaikannya ya. Oke teman-teman, saya Evan Jaya kini hadir untuk Anda dalam sebuah ramalan yang cukup berbeda sekali tentang siklus kehidupan mengenai kata intuisi hati jiwa kamu ya. Sehari-harinya itu kamu ada mendengarkan ataupun mengabaikan dia, baik buruknya yang kamu hadapi ya. Oke teman-teman, jangan lupa Anda like, di share, di komen, dan di subscribe supaya bisa berbagi info-info ramalan terbaru buat Anda. Ya, teman-teman, di sini kita akan memulai dengan ditandai lonceng berbunyi. Di sini ada kartu Many Hands of the Goddess ya. Ini sebenarnya kartu ini mengatakan bahwa dalam aura cakra jiwa kamu ini banyak memberikan sebuah sisi energi yang positif ya. Banyak memberikan sebuah keberkahan. Bagaimana kamu secara kesadaran menggapai sebuah harapan ya. Jadi kartu ini mengatakan bahwa kamu jangan takut dan jangan gampang menyerah. Apa yang akan kamu lakukan itu nanti bakal mendapatkan sebuah dukungan dan mendapatkan sebuah bimbingan yang cukup kuat ya. Jadi apapun yang kamu haluskan itu bisa memberikan sebuah sisi yang baik ya. Dengan sisi kreativitas kamu bisa tercapai dengan sisi positif yang cukup menghasilkan sebuah hasil yang memuaskan ya. Sedangkan ada satu kartu ini, With the Future Garden, ini pun sangat bagus sekali karena apa yang akan kamu lakukan bisa dihampiri sebuah sisi positif, sebuah sisi yang baik ya. Bagaimana kamu menyikapi itu semua, karena itu semuanya itu ada sebuah sisi kebijaksanaan, ada sebuah sisi yang cukup bisa memberikan sebuah masa depan yang cukup baik dan masa depan yang bagaimana akan kamu capai ya. Nah, jadi dalam diri kamu ini di sini masa depan kamu mulai dari masa sekarang, masa depan ataupun masa yang akan datang, semua terwujud dalam sisi gimana yang kamu menyikapi ya. Jadi apa yang akan kamu limpahkan bisa memberikan sebuah berkat dalam sebuah pemenuhan ya. Itu semua berdasarkan dari sebuah ide kreatif dan gagasan, sebuah wawasan yang akan kamu kembangkan. Jadi bentuk aura cakra jiwa kamu itu sebenarnya bisa mendatangkan sebuah keberkahan, bisa memberikan sebuah sisi positif, bisa memberikan sebuah sisi yang baik. Hanya saja semua tergantung dalam kepercayaan dan keyakinan kamu dalam berkomitmen. Apa yang akan kamu capai, apa yang akan kamu inginkan bisa berjalan dengan baik dan lancar. Semua itu secara seutuhnya dalam diri kamu. Bagaimana kamu lebih mapan, lebih memantapkan diri kamu dalam hasil yang cukup memuaskan dalam sebuah rencana. Ini mengenai tentang sebuah jiwa pemikiran kamu ya. Nah, ini jiwa pemikiran kamu itu sebenarnya kamu bisa memberikan sebuah sisi yang baik dalam diri kamu. Kamu bisa berani ya, courage ya, have a courage ya. Jadi dengan sebuah pemikiran yang positif, kamu bisa lebih berkeyakinan cukup tinggi dalam menghadapi sebuah rintangan, tantangan, hambatan ataupun sebuah halangan. Jadi dalam diri kamu itu kamu bisa memberikan sebuah kekuatan bagaimana kamu menyikapi segala sesuatunya dengan baik. Lalu dengan di sini ada magical gateway. Ini sebenarnya kamu cukup memberikan sebuah sisi yang cukup positif ya. Kamu memiliki sebuah sisi keberanian yang cukup tinggi, keyakinan kamu dalam memberikan sebuah langkah-langkah untuk bisa maju ke depan tanpa melihat ke belakang. Jadi ibaratnya dalam bentuk jiwa pemikiran kamu itulah yang seharusnya kamu berikan kepada diri kamu dengan sepenuh hati ya, sehingga kamu benar-benar bisa memberikan sebuah kelayakan bagaimana kamu menyikapi, bagaimana akan kamu
berikan kepada diri kamu sendiri dalam pemeliharaan ataupun mencapai sebuah hasil yang baik. Nah, jadi di sini ada flourish, ada sebuah bentuk pertumbuhan ataupun bentuk sebuah perkembangan dalam diri kamu tuh harus bisa belajar, banyak belajar dari sebuah pengalaman, banyak belajar dari sebuah keterpurukan dan kemerosotan ya. Sehingga kamu bisa mengungkapkan segala sesuatunya dengan hati batin kamu, bisa tertuju pada sebuah arah dan tujuan yang cukup jelas, memiliki sebuah pengaruh yang cukup tinggi pada diri kamu sendiri ataupun orang lain ya. Nah, jadi ketiga kartu ini berdasarkan bentuk jiwa pemikiran kamu harus memiliki sebuah keberanian dalam menghadapi situasi kondisi apapun ya. Apapun yang akan kamu capai bisa memberikan sebuah sisi positif ya, sisi energi dalam kehidupan kamu. Tetaplah berpengharapan yang baik, maju ke depan tanpa melihat ke belakang ya. Belajarlah dari masa lalu dan banyak belajar dari sebuah pengalaman yang cukup menyesatkan ataupun memberikan sebuah kemunduran dalam diri kamu di masa lalu ya. Nah, itu sudah saya terangkan mengenai tentang aura cakra jiwa kamu dan mengenai tentang jiwa pemikiran kamu yang bagaimana ya. Ini berdasarkan tentang intuisi kata hati kamu. Bagaimana mengenai tentang sebuah keinginan dan mengenai tentang sebuah harapan. Ini kalau yang salah di sini, kamu harus bisa banyak belajar, kamu banyak berdoa, sholat dan sembahyang. Ingatlah Tuhan kamu dan mintalah petunjuk ya. Jadi sebuah keinginan dan harapan kamu yang ingin kamu capai, kamu harus bisa memiliki sebuah arah tujuan yang cukup jelas ke depannya. Apa yang kamu inginkan, apa yang kamu ingin bisa memberikan sebuah sisi yang baik, semua tergantung dalam diri kamu tuh bagaimana kamu menyikapi. Bisa memberikan sebuah sinkronisasi, bisa memberikan sebuah bentuk keseimbangan hidup kamu, ya, pembentukan yin dan yang, ya, membentuk jodoh dengan orang lain ataupun pembentukan lingkungan sekitar kamu seperti apa ya. Nah, arah tujuan kamu harus cukup jelas, memberikan sebuah sisi yang baik ya. Barulah kamu bisa mencapai sebuah keinginan dan harapan yang seperti apa yang akan kamu dapatkan ya. Terutama di sini adalah lakukanlah pencerahan aura dan memantapkan diri kamu dengan sholat dan sembahyang, banyak berdoa dan mintalah sesuatu. Karena segala sesuatunya akan diberikan sebuah sisi yang baik jika kamu benar-benar mendapatkan sebuah arah tujuan yang jelas dan ciptakan keharmonisan antar diri kamu dengan orang lain ataupun dengan lingkungan sekitar kamu. Lalu dengan apa kata intuisi hati kamu? Di sini kalau yang saya lihat ya, jiwa pelepasan kamu secara seutuhnya. Kamu bisa memberikan sebuah sisi yang baik, sisi keharmonisan, lebih rukun mendamaikan diri kamu dengan jiwa kamu dengan orang lain ya. Terus yang kedua, ciptakanlah sebuah keharmonisan, sebuah kerukunan, sebuah keseimbangan diri kamu dengan orang lain ya. Jadi memberikan sebuah kerukunan, keharmonisan dalam jodoh, bertemu dengan orang lain ataupun memberikan sebuah sisi yang baik. Nah, jadi mulailah dari sekarang ya, kamu harus bisa lebih percayakan semuanya pada diri kamu, percayakan semuanya pada kata intuisi hati jiwa kamu. Karena segala sesuatunya itu pasti akan memberikan sebuah sisi positif jika kamu benar-benar bisa memberikan sebuah jiwa pelepasan, pengampunan diri kamu secara seutuhnya, banyak belajar dari masa lalu dan lebih banyak mengikhlaskan apa yang akan kamu capai, apa yang akan kamu dapatkan. Dalam diri kamu seutuhnya mendamaikan diri kamu, tinggalkanlah masa lalu dan banyak belajar dari masa lalu dan ciptakanlah keharmonisan. Mulailah dari sekarang kamu lebih banyak belajar, percaya pada hatimu dan jangan memberikan sebuah sisi yang negatif. Karena kata intuisi hati kamu mengatakan bahwa percayalah bahwa segala sesuatunya akan diberikan kepada kamu dan banyaklah bersabar, maka segala sesuatunya akan diberikan pada kamu kepada situasi kondisi dan waktu yang tepat ya. Nah, tadi kan mengenai tentang intuisi hati kamu, apa yang dia inginkan, apa yang dia sampaikan. Nah, sekarang kita akan melihat kata intuisi hati kamu, bentuk perhatian untuk diri kamu sendiri itu bagaimana. Ya, ini yang saya lihat adalah penyatuan hati kamu, jiwa kamu, raga kamu. Ya, jadi di sini bentuk perhatian itu adalah diri kamu sendiri, bukan orang lain. Orang kamu sendiri dulu, kamu harus bisa menyatukan jiwa raga kamu
bentuk pola hubungan yang baik, memberikan sebuah keharmonisan yang bagaimana akan kamu berikan. Terus juga kamu bisa tunjukkan sebuah perhatian bahwa kamu benar-benar menyayangi diri kamu sendiri dengan mendengarkan kata intuisi hati kamu, ataupun lebih sejenak menjernihkan hati pikiran kamu apa yang dikatakan oleh kata intuisi hati kamu. Terus juga yang ketiga, ya, harus bisa lebih perhatian, saling menyayangi jiwa kamu sendiri, raga kamu sendiri, intuisi hati kamu. Janganlah kamu terlalu banyak membohongi diri kamu sendiri, apalagi memberikan sebuah sisi negatif, ya. Sedangkan di sini kamu juga harus menunjukkan bahwa kamu tuh benar-benar bisa memberikan yang terbaik dalam diri kamu. Terus yang terakhir, berikanlah sebuah sisi yang positif, berikanlah sebuah sisi perhatian yang cukup memuaskan dengan intuisi hati kamu, jiwa kamu. Barulah kamu bisa memberikan ataupun tunjukkan sebuah hasil yang baik dengan jiwa kamu dengan orang lain, ataupun diri kamu sendiri dulu yang paling utama, ya. Jadi bentuk perhatian dalam diri kamu itulah yang sangat utama, yang sangat diinginkan oleh hati jiwa kamu, ya. Dengarkanlah intuisi hati kamu, penyatuan diri kamu, jiwa raga kamu seperti apa, dan tunjukkanlah dengan kasih sayang, perhatian, dan menyayangilah diri kamu sendiri dulu, dan pembentukan jiwa kamu sebenarnya seperti apa, dan tunjukkanlah segala sesuatunya dengan baik jika kamu benar-benar menyayangi diri kamu sepenuh hati kamu. Nah, di sini kamu udah cukup dimengerti, cukup tahu apa tentang seberapa kuat kata intuisi hati kamu, ya. Apa yang diinginkan dan apa yang dia mau, jiwa kamu, intuisi hati kamu, dia raga kamu seperti apa. Itu sebenarnya dia ingin membangun diri kamu seutuhnya. Jika kamu benar-benar bisa lebih ikhlas, mendamaikan diri kamu, banyak belajar dari masa lalu, pasti segala sesuatu halnya pasti akan diberikan sebuah hikmah dan berkat yang cukup luar biasa. Jika kamu bisa berpikir lebih positif, berpikir panjang, berpikir jernih dan bijaksana, ya. Nah, jadi terakhir kita akan melihat seberapa kuat kata intuisi hati kamu. Nah, jadi di sini, ya, kalau di sini yang saya lihat, seberapa kuat kata intuisi hati kamu di sini yang saya lihat sih memang tidak mengatakan seberapa kuat, ya. Cuman di sini intuisi hati kamu itu lebih sering diberikan sebuah ujian dan cobaan, ya. Banyak masalah dan banyak halangan, ya. Jadi itulah yang lebih banyak mendewasakan diri kamu dan banyak secara seutuhnya mendewasakan diri kamu seutuhnya. Jangan memberikan sebuah sisi negatif dan sisi hal yang tidak bagus, ya. Karena segala sesuatunya itu pasti akan bermunculan sebuah kejadian ataupun sebuah sisi yang tidak bagus, ya. Dan seberapa kata intuisi hati kamu tidak memiliki sebuah ketetapan hati dan tidak mapan untuk menjalankan apa yang dimaksudkan oleh intuisi hati kamu. Jadi kamu lebih banyak gelisah, galau, dan tidak memberikan sebuah sisi yang baik, ya. Sehingga dalam diri kamu tidak memberikan sebuah energi yang bagaimana akan kamu berikan, akan kamu capai ke depannya dengan cara berpikir kamu yang bagaimana kan dalam sebuah tindakan. Nah, itulah yang saya lihat, ya. Jadi seberapa kuat kata intuisi hati kamu di sini, kamu lebih banyak goyah, banyak ujian, banyak cobaan. Setiap masalah yang diberikan kamu kurang kuat dan kurang adanya sebuah penetapan hati kamu, dan kamu kurang memberikan sebuah support, ya. Mungkin kamu kurang adanya saran, kritik, nasihat, dan solusi dan jalan terbaik dalam hidup kamu, sehingga kamu lebih banyak terpontang-panting, lebih banyak jatuh bangun, sehingga kamu susah untuk bisa belajar dari sebuah kepahitan. Jadi mulai dari sekarang, banyaklah belajar mendengarkan intuisi kata hati kamu. Jangan banyak berbohong, jangan banyak menipu diri kamu sendiri. Lakukanlah apa yang akan kamu lakukan, jalankanlah yang terbaik jika itu merasa kamu itu bisa melakukan segala sesuatunya dengan suatu hasil yang memuaskan, ya. Nah, jadi teman-teman, kita akan melihat satu zodiak saja yang lebih berpengaruh dengan intuisi kata hati kamu seperti ini adalah satu, yaitu zodiak Cancer, ya. Hanya satu aja zodiak yang lebih berpengaruh, ya. Nah, jadi kita akan melihat 5 show yang lebih berpengaruhnya bagaimana dengan intuisi hati kamu. Pertama yaitu show tikus,
Yang kedua adalah Sio kuda. Yang ketiga adalah Sio naga. Dan yang keempat adalah Sio monyet. Yang kelima adalah Sio kelinci. Dan inilah yang lebih terpengaruh ya. Satu zodiak yaitu zodiak Cancer, dan 5 Sio, kelinci, monyet, naga, tikus, dan kuda. Nah, inilah memiliki sebuah pengaruh yang cukup tinggi, cukup besar. Jadi mulai dari sekarang kamu bisa lebih mengembangkan intuisi hati kamu dan lebih banyak percaya dengan intuisi hati kamu, jiwa kamu seperti apa, dan lakukanlah pencerahan aura. Itu yang paling penting, dan buatlah diri kamu sedemikian rupa dalam sisi yang baik dan positif ke depannya. Ya, bisa dicatat nomor WA saya jika ingin berkonsultasi lebih lanjut di 0819 196355839. Hasil ramalan-ramalan sudah selesai. Ya, bisa berkonsultasi lebih lanjut mengenai tentang apa yang akan kamu tanyakan mengenai tentang diri kamu ya. Oke teman-teman, jangan lupa di like, di share, di komen, dan di subscribe supaya bisa berbagi info-info ramalan terbaru buat Anda. Saya Penjaya, mohon pamit dulu dan sampai jumpa.